Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-jihada baban min abwabil jannah. Fatahahu li khassati awliya'ihi. Faman tarakahu raghbatan anhu albasahu thawbad dhulli wan nadama. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمام المجاهدين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita mendengarkan penjelasan dari akhina Fathi yang beliau dari relawan misi medis Suriah yang sudah memberangkatkan beberapa relawan dan masih terus mengumpulkan dana karena kaum muslimin yang berada di Suriah masih sangat membutuhkan kita. Dan acara kita pada pagi hari ini adalah pengajian umum sekaligus pengumpulan dana. Dan tadi juga telah disinggung, dananya difokuskan untuk 2 paket. Paket yang pertama-tama adalah untuk pembelian gandum, yaitu paketnya 250.000. Paket yang kedua adalah pembelian selimut lengkap dengan kaos kaki dan kaos tangan yaitu 300.000. Jadi paketnya ada 2, untuk pembelian gandum 250.000, untuk pembelian selimut lengkap 300.000. Yang mana negeri Syam, Suriah itu kalau sudah musim dingin amat sangat dingin, mencekam masuk ke tulang. Dan ini mereka berada di pengungsian, tidak punya rumah. Seperti apa dingin yang mereka rasakan. Kemudian juga mereka sedang kelaparan karena dikepung sehingga tidak memungkinkan bantuan masuk. Tapi alhamdulillah sudah ada upaya-upaya, dan tadi kita lihat sendiri mereka sampai memakan kucing terpaksa karena kalau tidak makan mati. Dan ini mengikuti fatwa para ulama yang mengatakan boleh. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga boleh memakan bangkai kalau terpaksa. Sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang pentingnya membantu saudara-saudara kita, saya ingin menyinggung tentang permasalahan Syiah. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya perang di Suriah itu juga perang antara Sunnah dengan Syiah yang dibantu langsung oleh Iran. Bashar al-Assad dari Syiah jenis Nusairiyah yang langsung dibantu tentara-tentara revolusi dari Iran yang mereka beragama Syiah, dan juga dibantu oleh Hizbullah dari Lebanon pimpinan Hasan Nasrullah yang para ulama tidak mau menyebutnya Hizbullah, disebut sebagai Hizbullah, yaitu Hizbullah wal Uzza, atau ada yang menyebut Hizbus Syaitan karena mereka tidak layak untuk mendapatkan nama Hizbullah. Mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang dahulu banyak orang tertipu. Semboyannya melawan Israel, Yahudi, ternyata sekarang dibongkar oleh Allah kedoknya senjata mereka untuk membantai
kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga banyak ulama yang dahulu tertipu sekarang sudah tobat dari ketertipuannya. Dicabut dukungan mereka kepada Hizbullah, dicabut dukungannya. Semuanya sudah sadar kami tertipu selama ini. Kalian itu hanya membela orang beragama Syiah saja. Kalau nggak beragama Syiah dibantai. Dan sekarang ini alhamdulillah sudah ada buku panduan dari Majelis Ulama Indonesia tentang Syiah. Karena itu saya fokus penjelasannya kepada buku yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sebenarnya banyak rujukannya, tapi fokusnya ke buku ini karena resmi dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Masih baru dikeluarkan dan sekarang sudah disebarkan dan juga bisa didapatkan di internet dengan judul Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia. Tim penulis MUI Pusat, yang mana tim penulisnya terdiri dari Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Profesor Dr. Yunahar Ilyas MA, Dr. Andes Haji Ikhwan Sam, Dr. Amir Syah. Pelaksana tim khusus Komisi Fatwa dan Komisi Pengkajian MUI Utang Ranuwijaya, Khalil Nafis, Fahmi Salim, Muhammad Ziyad, Bukhari Muslim, Ridho Basalama, Hasanuddin AF, Asrarun Ni'am, Hasanuddin Maulana, M. Faiz SM. Pembaca ahli Muhammad Baharun. Ya, jadi buku ini langsung dari Majelis Ulama. Penting buku ini dimiliki. Dijelaskan secara lengkap kesesatan Syiah, penyebaran Syiah di Indonesia per daerah, bagaimana cara menangkal Syiah, kemudian potensi-potensi kerusuhan yang terjadi yang ditimbulkan oleh Syiah. Di antaranya di halaman nomor ke-29 diterangkan oleh, ini saya fokus ke bukunya Majelis Ulama ya, yaitu para ulama pakar perbandingan aliran Islam mencatat Syiah itu ada 3 jenis golongan. Yang pertama-tama Syiah Ghaliyah atau disebut sebagai Syiah Ghulat, yang ekstrim, yang berpandangan ekstrim seputar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sampai pada taraf menuhankan Ali atau menganggapnya nabi. Kelompok ini sangat jelas kesesatannya dan kekafirannya. Ini Syiah Ghulat namanya. Yang kedua adalah Syiah Rafidhah, yang mengklaim adanya nas atau teks wasiat penunjukan Ali sebagai khalifah dan berlepas diri dari dan bahkan mencaci dan mengkafirkan para khalifah sebelum Ali dan mayoritas para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kelompok ini telah meneguhkan dirinya ke dalam sekte Imamiyah, Ithna Asyariyah, dan Ismailiyah. Golongan ini disepakati kesesatannya oleh para ulama ya. Jadi para ulama mengatakan ini kelompok sesat. Bahkan para ulama mengatakan mereka masuk dalam kategori kafir. Walaupun di sini MUI masih mengatakan, tapi secara umum tidak mengkafirkan mereka secara umum ya, tapi secara person kalau terbukti mereka berakidah seperti itu, jelas kekafirannya. Ini Syiah Rafidhah yang sekarang menyebar ya ini, yang sumbernya dari Iran. Syiahnya Hizbullah, Hasan Nasrullah, ya Syiah ini Rafidhah. Syiah mereka adalah Syiah Rafidhah yang dikenal dengan Ithna Asyariyah atau Imamiyah atau Ja'fariyah, sama semuanya. Yang ketiga adalah Syiah Zaidiyah, yaitu pengikut Zaid bin Ali Zainal Abidin, yang mengutamakan Ali atas para sahabat lain dan menghormati serta loyal kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sebagai khalifah yang sah. Namun kesimpulannya bahwa semua kelompok Syiah ini adalah sesat.
Termasuk yang Zaidiyah adalah sesat dan ahli bid'ah. Dan ini difatwakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hashim Asy'ari, pendiri sekaligus Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Semua Syiah termasuk Zaidiyah adalah sesat dan ahli bid'ah. Ini Kiai Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Saya bacakan teksnya ya. Ini kata-kata beliau Kiai Haji Hashim Asy'ari di dalam kitabnya Risalah fi Ta'aqqudil Akhd fi Madhahibil A'immah al-Arba'ah. Beliau mengatakan walaysa madhhabun fi hadhihi al-azminatil muakhkhirati fi hadhihi as-sifati illa al-madhahibul arba'ah Allahumma illa madhhabul imamiyah waz-zaidiyah wa hum ahlul bid'ah la yajuzu al-i'tiqad fi aqawilihim. Ini kata-kata teks dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, bahwasanya Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah, mereka adalah ahlul bid'ah. Tidak boleh berakidah dengan akidah mereka dan tidak boleh mengambil pendapat-pendapat mereka. Namun sekali lagi Syiah yang ada sekarang dari Iran, Hizbullah, Hasan Nasrullah, itu juga Syiah Rafidhah, Syiah Imamiyah, Ithna Asyariyah, Ja'fariyah yang jelas-jelas kesesatannya. Mari kita lihat apa komentar para a'immah, para imam tentang Syiah ini. Banyak, saya nukil yang utama-utama saja. Di antaranya Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan alladhi yashtumu ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahum sahmun aw qala nasibun fil Islam. Orang yang mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memiliki saham atau bagian di dalam Islam. Ini Imam Malik rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Diriwayatkan oleh Al-Khallal di dalam As-Sunnah, juga oleh Ibnu Battah di dalam Al-Ibanah As-Sughra. Demikian pula Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, walam ara ahadan min ashabil ahwa akdzaba fid da'wa wala ashhada bizzur min ar-rafidhah. Ini yang mengatakan Imam Syafi'i ya. Kata Imam Syafi'i, saya tidak pernah melihat seorang pun dari para pengikut hawa nafsu yang paling banyak berdusta dalam dakwaannya dan yang paling banyak bersaksi palsu daripada Syiah Rafidhah. Yang mengatakan siapa? Al-Imam Syafi'i. Ini mereka sudah membuktikan ahlul bid'ah, kelompok sesat yang paling berani bohong, yang paling banyak bohong, yang paling berani bersumpah palsu, ya, adalah Syiah Rafidhah. Tidak ada yang seperti mereka. Jadi modal mereka itu adalah bohong, modal mereka itu menipu. Karena itu Majelis Ulama mengeluarkan ini supaya apa? Orang gak tertipu. Karena mereka berkedok, oh cinta ahlul bait, cinta ahlul bait, cinta ahlul bait, palsu, omong kosong. Ahlul bait tidak seperti itu. Yang mereka angkat adalah cinta ahlul bait, banyak orang tertipu. Padahal mereka bukan cinta ahlul bait, mereka palsu atas nama ahlul bait. Ahlul bait enggak gitu. Mereka enggak berani membongkar akidahnya. Kalau bongkar akidahnya mereka, ya bisa diborong oleh masyarakat. Jadi mereka pura-pura, halus pelan-pelan. Setelah orang kena, ya baru mereka pelan-pelan bongkar akidahnya. Kemudian juga masih ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tadi itu diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibanah Al-Kubra, juga Al-Baihaqi di dalam Manaqib Asy-Syafi'i, juga Al-Lalikai di dalam Syarh As-Sunnah. Juga beliau wasa'ala Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti Al-Imam Asy-Syafi'i, usalli khalfa ar-Rafidhi, qala la tusalli khalfa ar-Rafidhi wala al-Qadari wala al-Murji'. Ya, salah seorang murid beliau Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya yang dikenal dengan Al-Buwaiti.
bertanya kepada Imam Syafi'i, apakah saya boleh sholat di belakang orang Syiah Rafidhah? Apakah saya boleh jadi makmumnya orang Syiah Rafidhah? Kata Imam Syafi'i, jangan sholat di belakang orang Rafidhah, juga orang Qadariyah dan orang Murji'ah. Jadi sholat di belakang orang Rafidhah tidak boleh, tidak sah. Karena orang Rafidhah bukan Islam, Syiah Rafidhah bukan Islam. Demikian pula ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Di sini juga dinukil, tapi saya cukupkan dengan beberapa nukilan tadi, yang lainnya sudah mewakili, karena mereka adalah imam-imam kita. Di antara penyimpangan ajaran Syiah, ini dari kitabnya MUI semuanya ini ya, kitab resmi Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ada nanti Syiah mengatakan Syiah yang sesat itu yang berada di Bangkalan, yang kemarin diikuti di Sampang, yang ada di Sampang, yang selainnya tidak sesuai, gitu-gitu mereka itu bohong. Syiah itu sama di mana-mana, sesat semuanya, tidak ada yang tidak sesat. Penyimpangan paham tentang orisinalitas Al-Quran. Jadi orang Syiah itu meragukan Al-Quran itu orisinil, Al-Quran itu masih asli, mereka meragukan. Ya. Menurut salah satu ulama Syiah yang bernama Al-Mufid, di dalam kitabnya Awailul Maqalat, menyatakan bahwa Al-Quran yang ada saat ini tidak orisinil. Al-Quran sekarang sudah mengalami distorsi, penambahan dan pengurangan. Ini di kitab mereka langsung, dari sumbernya kitab mereka. Jadi mereka tidak bisa bohong, ini kitabmu ini kitabmu yang bicara seperti ini. Ya, itu kitabnya halaman 80 sampai 81. Sementara tokoh Syiah yang lain mengatakan dalam kitab Mir'atul Uqul Syarah Al-Kafi. Al-Kafi ini ibaratnya Sahih Bukhari kalau di kita ya. Menyatakan bahwa Al-Quran telah mengalami pengurangan dan perubahan. Ya. Ini disebutkan di dalam kitab mereka Bakir Al-Majlisi Mir'atul Uqul Syarah Al-Kafi Lil Kulaini volume 12 halaman 525. Al-Qummi, tokoh mufassir Syiah, menegaskan dalam mukadimah tafsirnya bahwa ayat-ayat Al-Quran ada yang dirubah sehingga tidak sesuai dengan ayat aslinya, seperti ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan oleh Ali bin Ibrahim Al-Qummi di dalam tafsir Al-Qummi halaman 5, 9, 10 dan 11. Bagaimana Syiah yakin dengan Al-Quran? Yang mengumpulkan Al-Quran adalah sahabat Abu Bakar, yang menyusun Al-Quran adalah sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga mereka bagaimana yakin? Tidak mungkin yakin. Mereka ragu-ragu. Demikian pula Abu Mansur Ahmad bin Ali At-Tabrasi, seorang tokoh Syiah abad ke-6 Hijriah, menegaskan dalam kitab Al-Ihtijaj bahwa Al-Quran yang ada sekarang adalah palsu, tidak asli, dan telah terjadi pengurangan. Demikian pula ulama-ulama Syiah yang lainnya, sangat banyak. Kemudian di sini juga dijelaskan, lah kenapa Syiah kok pakai Al-Quran ini sekarang? Ini sebagai bentuk apa? Taqiyah. Taqiyah itu bohong, pura-pura. Karena Quran yang ada sekarang ini, kalau mereka nggak percaya dengan ini, habis mereka. Maka di antara cara kepura-puraannya adalah untuk sementara pakai yang ini dulu. Nanti kalau Imam Mahdi keluar, dibuang, ini nggak berlaku. Yang berlaku adalah Quran yang dibawa oleh Imam Mahdi versi mereka. Jadi mereka sekarang baca ini, nafsirkan ini, itu bohong semuanya, palsu. Ya, ada pura-pura saja terpaksa sementara pakai ini. Nanti kalau Imam Mahdi keluar bawa Quran yang asli, baru kita pakai Quran yang itu. Karena mereka suka bohong. Kemudian juga penyimpangan paham tentang Ahlul Bait dan Rasul SAW dan mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ahlul Bait itu keluarganya Nabi. Ya. Bagaimana sikap mereka?
Ni'matullah Al-Jazairi, seorang ulama Syiah, berkata bahwa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar tidak pernah beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Jadi Abu Bakar dan Umar dianggap apa? Dianggap apa? Kafir. Tidak pernah beriman. Itu ada di dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah volume 1 halaman 53. Kemudian tidak puas sampai di situ, ia juga menfitnah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu telah berbuat syirik dengan memakai kalung berhala saat sholat di belakang Nabi Muhammad SAW dan bersujud untuknya. Difitnah Abu Bakar. Abu Bakar itu sholat pakai salib, pakai kalung apa namanya, berhala, pakai kalung berhala. Dan ketika sujud niatnya adalah sujud kepada berhala. Karena sholat bersama Nabi. Ini bohong luar biasa. Ini di dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah volume 1 halaman 45. Demikian pula ulama Syiah yang lain Al-Kulaini mengatakan bahwa seluruh sahabat itu murtad setelah Nabi Muhammad SAW wafat kecuali 3 orang, Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Ini Al-Kulaini. Al-Kulaini itu yang punya kitab Al-Kafi. Ini disebutkan di dalam kitabnya Ar-Rawdah min Al-Kafi volume 8 halaman 245. Jadi maksudnya di sini setelah Nabi wafat semua sahabat kafir. Selain 3 orang ini, termasuk juga tentu saja selain Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Maksudnya itu. Jadi sahabatnya yang kafir semuanya, cuma 3 yang tidak kafir. Ya, Al-Miqdad, Abu Dzar, dan Salman Al-Farisi. Kemudian juga Al-Iyashi dalam tafsirnya dan Al-Majlisi dalam Biharul Anwar menyatakan bahwa meninggalnya Rasulullah SAW karena telah diracun oleh Aisyah dan Hafsah. Subhanallah. Ini di dalam tafsir Al-Iyashi volume 1 halaman 342, Biharul Anwar dalam volume 22 halaman 516, dan juga di Hayatul Qulub lil Majlisi bab 2 halaman 700. Jadi mereka berkeyakinan Rasulullah SAW wafat diracun oleh siapa? Diracun oleh Aisyah dan Hafsah. Apa tidak pernah ajar? Nah gini-gini mereka tidak nutup-nutupi. Kami minta, hai orang Syiah, kamu terus terang aja akidahmu, jangan menipu orang. Terus terang sebutkan akidahmu kayak apa, biar orang tahu bobroknya akidahmu. Jangan nipu orang. Kita kecewa karena mereka nipu orang. Ahlul bait palsu. Kemudian juga Khomeini, atau kenal Khomeini, yang dikatakan sebagai pemimpin revolusi, akidahnya bobrok. Mari kita lihat akidahnya Khomeini. Ini di kitabnya Khomeini, kitab At-Taharah. Dalam kitab At-Taharah, pemimpin revolusi Iran Al-Khomeini menyatakan bahwa Aisyah, Talha, Zubair, Muawiyah, dan orang-orang sejenisnya meskipun secara lahiriah tidak najis, tapi mereka lebih buruk dan menjijikkan daripada anjing dan babi. Ini akidahnya siapa? Khomeini. Khomeini yang katanya pemimpin revolusi melawan Amerika, Israel, Yahudi, palsu, bohong. Mereka pandai bersandiwara. Mereka itu pemain sandiwara tingkat internasional. Ya, nanti kalau ada Israel nyerang Iran itu sandiwara semua. Kalau mereka sudah mau kalah, pakai sandiwara untuk mencari apa namanya, simpati. Jadi mereka itu memang bela agama mereka. Bahkan katanya bela kaum muslimin di Palestina. Saya tanya langsung pada orang-orang Palestina, tidak bantu mereka itu. Ya, ngomong saja. Jadi ini di kitabnya Khomeini ya. Silakan dibuka kitabnya Khomeini berjudul Kitab At-Taharah volume 3 halaman 457. Kemudian sebagai bentuk bertakarruf, tidak sedikit kitab Syiah yang mengemas pelaknatan sahabat dalam bentuk doa. Jadi mereka itu beribadah
beribadah kepada Allah dengan melaknat para sahabat. Anak-anak kecil diajari melaknat para sahabat, dan mereka punya ritual-ritual melaknat sahabat, terutama sekarang ini ya, bulan Muharram, Asyura, mereka rajin melaknat. Ada yang pura-pura mau takut melaknat Abu Bakar, Umar, yang dilaknat Muawiyah dulu. Nah ini hati-hati, kalau orang sudah mencaci maki Muawiyah, itu sudah tanda Syiah. Yakinlah dia Syiah. Bohong. Kenapa? Karena kalau dia melaknat Abu Bakar, Umar, digorok dia habis, tidak berani. Tapi pintunya adalah melaknat Muawiyah dulu. Sehingga para ulama mengatakan pintu masuk menuju melaknat para sahabat itu adalah melaknat Muawiyah dulu. Itu pintu masuknya di situ. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, Muawiyah qantaratus sahabah, man ta'ana fi Muawiyah wa sakata anhu intaqala ba'daha ila ghairihi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah adalah jembatan para sahabat. Barang siapa yang mencacat Muawiyah saja, diam. Cacat Muawiyah saja, yang lainnya enggak, maka nanti akan pindah kepada mencacat para sahabat yang lainnya. Nah, sekarang ada tokoh-tokoh ceramah di TV-nya Syiah. Tokohnya siapa ini? Katanya tokoh punya ormas besar, ya. Ini itu macam. Tapi ceramahnya di TV-nya Syiah, Al-Hadi TV, mencaci maki Muawiyah. Ini bukan tokoh ahli sunnah, ini hati-hati. Ini Syiah berkedok ahli sunnah. Dan mereka itu ya gini, ini bohong masalahnya. Yang kita kecewa ini kamu ini bohong masalahnya. Kamu ngaku saja Syiah, terangkan akidahmu supaya orang tahu, jangan nipu orang. Ya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada doa-doa khusus. Nah, masa agama itu ritualnya melaknat para sahabat. Anak kecil diajari melaknat sahabat. Mungkinkah ini ajaran dari langit? Mungkin gak ini ajaran dari langit? Nggak masuk akal sama sekali. Bahkan mereka punya doa, namanya adalah doa Sonamai Quraisy. Doa Sonamai Quraisy, yaitu doa dua berhala Quraisy. Maksudnya siapa? Maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar, dua berhala Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy, kutuklah dia. Dua anak perempuannya. Apa dua anak perempuannya? Aisyah dan Hafsah. Ini ada di kitab mereka, kitab Al-Misbah, yang ditulis oleh Al-Kaf'ami, ya, yaitu dua berhala Quraisy ditujukan untuk melaknat Abu Bakar dan Umar yang diyakini memiliki derajat yang tinggi dan merupakan zikir yang paling mulia. Ini zikir paling afdal. Jadi kalau ini dapat ganjaran banyak, jadi orang mulia, yang sering baca zikir ini, melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Aisyah, melaknat Hafsah. Ini agama model apa? Sahabat-sahabatnya Nabi Musa, kalau kita tanya siapa orang paling baik, jawabannya apa? Adalah sahabatnya Nabi Musa. Demikian pula murid-muridnya Nabi Isa. Kalau ditanya siapa orang terbaik, adalah murid-muridnya Nabi Isa. Tapi kalau orang Syiah ditanya siapa manusia terjelek, jawabannya adalah murid-muridnya Nabi Muhammad. Subhanallah. Kemudian bahkan disebutkan pahalanya, pahala membaca doa Sonamai Quraisy tadi, ya, dua berhala Quraisy. Jika dibaca saat sujud syukur, maka seperti pemanak yang menyertai Nabi pada perang Badar, perang Uhud, dan Al-Husain, dan menyertai Al-Husain dengan 1 juta anak panah. Ini ganjarannya kalau baca doa ini. Ya, itu ada di kitab yang berjudul Al-Misbah fil Ad'iyah was Salawat was Ziyarat, halaman 658 sampai 662. Ya. Demikian pula di Indonesia, Jalaluddin Rahmat juga menulis buku seperti itu. Ya, tokoh Syiah dari Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia.
Dulu dia seorang bicara enak, kalau bicara masuk Syiah rusak. Ya, dia menulis dalam bukunya, berdasarkan riwayat dalam kitab Al-Ansab karya Mus'ab Az-Zubairi disimpulkan bahwa Ruqayyah dan Ummu Kulthum istri Khalifah Utsman bukan putri Nabi Muhammad SAW. Bayangkan. Kan kita mengenal selama ini Utsman bin Affan nikah dengan siapa? Dengan dua putri Nabi, Ummu Kulthum dan Ruqayyah, sehingga mendapat gelar Dzun Nurain yang mempunyai dua cahaya. Tapi orang-orang Syiah mengatakan enggak, itu bukan anaknya Nabi, itu orang lain itu. Termasuk Jalaluddin Ahmad yang mengatakan begitu. Ini di dalam kitabnya dia bisa dilihat ya, kitabnya berjudul Al-Mustafa, pengantar studi kritis tarikh Nabi, diterbitkan oleh Mutahari Press, halaman 164 sampai 165. Sekali lagi ini dari bukunya Majelis Ulama Indonesia. Bahkan saya dengar sendiri dari mulutnya Jalaluddin Ahmad. Dia menjadi maki Aisyah. Aisyah itu kalau menurut kita kan punya gelar Umairah. Umairah adalah perempuan yang cantik, yang pipinya kemerah-merahan. Oleh Jalaluddin dirubah maknanya. Umairah itu artinya adalah perempuan yang jelek, berkulit hitam, yang dicontengi merah di wajahnya. Na'udzubillah, saking bencinya. Dibolak-balik pokoknya. Ahli sunnah bilang A, mereka bilang B. Ahli sunnah bilang dia, mereka bilang tidak. Dan mereka punya prinsip lau akasta la asabata. Kalau kamu balik pasti betul. Jadi cara mencari kebenaran itu gampang. Tanyakan ahli sunnah. Ahli sunnah bilang boleh, nah berarti yang benar adalah enggak boleh. Itu kaidahnya orang Syiah. Pokoknya beda dengan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian juga itu tentang mencaci maki para sahabat. Selanjutnya penyimpangan paham Syiah mengkafirkan umat Islam. Jadi Syiah sering menyebut ya, ahli sunnah itu takfiri, suka mengkafirkan. Kita katakan, hai orang Syiah, kalau kamu punya rumah kaca, jangan melempar rumahnya orang. Karena kalau rumahmu dilempar, hancur. Yang takfiri itu kamu. Yang takfiri itu adalah kamu. Kenapa? Ya kamu mengkafirkan umat Islam. Umat Islam selain Syiah ini dianggap kafir semuanya. Karena di antara prinsip orang Syiah itu adalah percaya iman kepada imamah. Iman kepada imamah, yaitu kepada Ali bin Abi Thalib dan 12 keturunannya. Yang enggak iman kepada ini kafir. Jadi umat Islam semuanya selain Syiah itu apa? Kafir. Yang takfiri siapa sekarang? Yang takfiri itu kamu. Jadi orang Syiah itu yaitu lempar batu sembunyi tangan, maling teriak maling. Di sini saya nukilkan dari MUI lagi ini ya, MUI semuanya Majelis Ulama Indonesia. Ulama Syiah yang bernama Kulaini mengatakan dalam kitabnya bahwa semua umat Islam selain Syiah adalah anak pelacur. Jadi umat Islam selain Syiah adalah anaknya pelacur. Ini di kitabnya Al-Kulaini, kitab Ar-Rawdah Minal Kafi, volume 8 halaman 227. Ulama Syiah yang lain, Mirza Muhammad Taqi berkata, selain orang Syiah akan masuk neraka selama-lamanya, meskipun semua malaikat, semua nabi, semua syuhada dan semua siddiqin menolongnya, tetap tidak bisa keluar dari neraka. Ya. Jadi selain Syiah ini kekal di neraka. Ini akidahnya mereka, takfiri mereka itu. Syiah itu takfiri. Jadi yang takfiri itu Syiah. Lebih jauh Al-Kulaini berkata bahwa orang yang menganggap Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu muslim tidak akan ditengok oleh Allah pada hari kiamat dan dapatkan siksa yang pedih alias masuk neraka. Jadi orang kalau percaya Abu Bakar Umar itu Islam, nggak akan dilihat Allah. Dia ahli neraka. Ya, ini ada di dalam kitab
Shahifah Al-Abrar, atau di dalam kitab Al-Usul Minal Kafi, Al-Usul Minal Kafi volume 1 233 dan seterusnya. Jadi seperti ini mereka itu. Jadi iman kepada imamah hukumnya adalah wajib, gak iman berarti kafir. Selanjutnya, termasuk penyimpangan orang-orang Syiah pula adalah tentang kedudukan imam-imam Syiah. Wah, luar biasa. Imam-imam Syiah itu punya kedudukan yang luar biasa, mengkultuskan bukan main. Karena itu coba untuk melihat, orang Syiah itu paling senang nyebut imam-imamnya, ya Zahra, ya Ali, ya Husain, ya ini. Kenapa kok nggak ya Allah itu loh? Allah kalah dengan imamnya sudah. Ya. Sampai ada, saya pernah dapat kiriman ya. Ada satu orang itu baterai HP-nya habis, berdoa manggil imamnya, ya imam bulan, langsung penuh baterai HP-nya. Ya. Maka dikatakan, seandainya kamu manggil imam yang lebih hebat lagi, maka HP-mu ganti iPhone nanti. Bisa ganti iPhone HP-nya. Ini agama kok lucu ya, agama gak masuk akal, belas gak masuk akal. Kemudian ajaran Syiah menyatakan bahwa para imam mereka memiliki derajat yang lebih tinggi dari para nabi dan rasul. Yang mengatakan Khomeini yang sekarang kuburannya dikultuskan, kuburannya dibangun masjid, di tengah-tengahnya masjid kuburannya, sujud ke kuburan mereka, kuburannya Khomeini. Ini Syiah, ini agama apa ini? Ini Khomeini mengatakan, ya Khomeini mengatakan di dalam kitabnya berjudul Al-Hukumat Al-Islamiyah halaman 52. Ini kitabnya bisa dicari di internet, gampang nyarinya. Al-Hukumat Al-Islamiyah karya Khomeini. Ketemu nanti. Buka saja halaman 52. Di sana dia mengatakan, sesungguhnya imam mempunyai kedudukan yang terpuji, derajat yang mulia, dan kepemimpinan mendunia, di mana selisih alam ini tunduk di bawah wilayah dan kekuasaannya. Dan termasuk para imam kita mempunyai kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat yang muqarrabin ataupun nabi yang diutus. Waduh, luar biasa ini. Jadi kedudukan imam ini sudah di atasnya malaikat. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Nabi Rasul kalah dengan imam-imam mereka, malaikat Jibril kalah dengan imam-imam mereka. Ini Khomeini yang dikatakan sebagai tokoh revolusi. Akidah model apa ini? Akidah syirik. Kemudian jumhur ulama Syiah percaya kepada imamah adalah salah satu pokok agama. Jika seseorang tidak mengimani imamah atau wilayah Ali dan keturunannya, maka dia kafir kepada Allah. Al-Ulaini mengatakan, bermaksiat kepada Ali adalah kufur, dan mempercayai orang lain lebih utama dan berhak dari beliau dalam imamah adalah syirik. Ini di kitab Al-Kafi. Al-Kafi, kitab rujukan mereka. Jadi kalau percaya kepada Abu Bakar, Umar, Utsman berarti kafir, syirik, musyrik. Ya. Jadi pokoknya lucu lah. Jadi imam-imam mereka seakan-akan segala-galanya. Kemudian mereka juga menukil ucapan dari Ja'far As-Shadiq. Padahal Ja'far As-Shadiq berlepas diri dari mereka. Ja'far As-Shadiq salah seorang keturunan Nabi Muhammad SAW, yang Ja'far As-Shadiq rahimahullah ta'ala memuji sahabat Abu Bakar, memuji sahabat Umar. Tapi mereka suka berbohong atas nama Ja'far As-Shadiq. Mereka berbohong atas nama Ahlul Bait Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka menukil ya dari Ja'far As-Shadiq. Katanya Ja'far As-Shadiq mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Aku mengetahui apa yang ada di surga dan di neraka. Aku mengetahui perkara yang berlalu dan perkara yang akan datang. Ini di kitab Al-Kafi ya, jilid 1 halaman 260. Jadi Ja'far As-Shadiq katanya mengatakan gini, aku tahu yang di langit apa, yang di bumi apa, yang di surga apa, yang di neraka apa. Aku tahu yang sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi.
Ya Tuhan ini namanya. Ya bukan manusia, Tuhan ini. Ini sudah derajatnya Tuhan ini. Kemudian juga penyimpangan paham tentang hukum nikah mut'ah. Nah ini paling seneng ini pemuda-pemuda ini. Jadi di antara cara mereka itu adalah mut'ah. Mut'ah itu kawin kontrak tanpa saksi, tanpa wali. Bahkan mut'ah dengan pelacur juga boleh. Aku nikahi kamu 1 jam, maharnya 100.000, qabil tuh nikahan, ya seperti itu. Langsung kepada pelacurnya. Jadi nikah 1 jam, nikah 2 jam, nikah 1 hari, nikah 2 hari. Jadi kalau pas berhubungan waktunya habis, ada copot. Jadi pas berhubungan waktunya habis, copot. Habis waktunya atau tambah, kontraknya ditambah lagi. Seperti itu. Ini agama apa ini? Anak muda-muda senang. Di Bandung banyak. Sehingga ada yang dikira akhwat-akhwat, ternyata dia ini periksa ke dokter ahli penyakit kelamin. Loh, perempuan pakai gini kok kena penyakit kelamin? Kenapa? Ternyata dia hanya ngaku bahwa dia sering mut'ah. Sering mut'ah. Jadi mut'ah ini ibadah. Mut'ah 1 kali ganjarannya seperti apa ya? Seperti apa? Al-Husain 2 kali seperti Al-Hasan, 3 kali seperti Ali bin Abi Thalib, 3 kali seperti Rasulullah SAW. Agama apa ini? Jadi nikah mut'ah. Mereka mayoritas Syiah atau bahkan Syiah itu membolehkan nikah mut'ah. Kalau mereka bilang tidak membolehkan, bohong, palsu itu, takiyah lagi. Ya, jadi masalahnya yang kita kecewa ini Syiah ini bohong itu, nipu orang. Kamu terus terang aja akidahmu. Akidah saya begini, mau enggak kamu? Enak gitu, jelas. Jangan nipu orang. Bahkan ya, menurut Syiah nikah mut'ah boleh, bahkan akan mendapat pahala yang besar. Ulama Syiah menyatakan bahwa nikah mut'ah, kawin kontrak, tidak perlu dipedulikan apakah si wanita punya suami atau tidak. Jadi dengan wanita bersuami tidak apa-apa nikah mut'ah itu. Ini di kitabnya. Boleh juga nikah mut'ah dengan pelacur. Ini disebutkan di dalam kitab Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan. Kitabnya Khomeini, ini kitabnya Khomeini ya. Kitabnya Khomeini yang berjudul Tahrirul Wasilah. Tahrirul Wasilah jilid 2 halaman 260-261. Jadi nikah mut'ah dengan istrinya orang boleh, nikah mut'ah dengan pelacur boleh. Kemudian juga disebutkan bahwa nikah mut'ah boleh dengan wanita bersuami asal dia mengaku tidak punya suami. Bukan lucu kan? Jadi ngaku aja tidak punya suami, ada apa-apa. Itu disebutkan di dalam kitab Nuri At-Tabrasi Mustadrak Al-Wasail halaman 485. Ya. Bahkan ulama besar Syiah Khomeini menjelaskan bahwa boleh melakukan praktek anal seks dengan istri. Anal seks, sodomi dengan istri boleh. Mohon maaf ya, jimat melalui lubang dubur boleh dengan istrinya. Ini Khomeini yang berfatwa. Bahkan menurut Khomeini nikah mut'ah boleh dilakukan dengan bayi yang masih menyusui. Jadi nikah dengan balita boleh. Ya, ini Khomeini ya, di kitabnya Khomeini berjudul Tahrirul Wasilah, volume 2 halaman 216. Ini sekali lagi fatwa dari mana ini? Majelis Ulama Indonesia. Ya, Majelis Ulama Indonesia. Seperti itu. Jadi penyimpangan ajaran Syiah ya, bedanya dengan Ahli Sunnah ada tabelnya. Di kuat tabel itu halaman 80 dan setelahnya masalah rukun Islam. Kalau kita rukun Islam ada 5, 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Lalu mereka rukun Islamnya adalah sholat, saum, zakat, haji dan wilayah. Wilayah percaya kepada para imam tadi itu. Rukun iman kita ada 6, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul, hari akhir, kemudian iman kepada takdir. Kalau Syiah rukun imannya ada 5, tauhid, nubuwah, imamah, al-adl, al-ma'ad. Beda kan? Jadi sama kita itu bedanya 180 derajat, beda total. Jadi mereka itu bukan Islam. Mereka itu agama berdiri sendiri, namanya adalah agama Syiah, sama dengan Ahmadiyah, tidak ada bedanya.
Kemudian kalau kita mempunyai dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau Syiah syahadatnya ada tiga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Ditambahi lagi dengan melaknat para sahabat, berlepas diri dari sahabat, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Aisyah, dari Hafsah dan yang lain-lainnya. Jadi itu diantara perbedaannya. Kalau kitab kita, hadis kita adalah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Kalau kitab rujukan mereka ada 4, ya. Al-Kafi, Al-Istibsar, kemudian Man la yahduruhul faqih, dan At-Tahdhib. Isinya kayak tadi itu semuanya. Isinya seperti tadi itu semuanya. Kemudian pergerakan Syiah di Indonesia dan penyebarannya, menyebar terus sekarang ini. Bahkan mereka sudah masuk ke dalam pemerintahan, jadi caleg-caleg, ya, caleg-caleg anggota di DPRD, di DPR dan yang lainnya. Kita waspada. Bahkan ini potensi konflik antara Sunnah dan Syiah di Indonesia sangat besar. Disebutkan di dalam kitabnya MUI sudah sering terjadi, ya, di sini, sana, di mana-mana konflik berdarah, dari pembunuhan gara-gara mereka menyimpang. Kemudian juga disebutkan nama-nama lembaga Syiah. Di dalam kitab itu disebutkan nama-nama lembaga Syiah banyak, waktunya nggak cukup. Di Jabodetabek, di Jawa Tengah dan Yogyakarta, kemudian juga di Jawa Timur, kemudian juga di Jawa Barat, kemudian juga nama-nama lembaga Syiah, ada Ijabi, ada ABI dan yang lain-lainnya. Kemudian juga ada di luar pulau, ada mereka juga punya website disebutkan di sana banyak sekali, waktunya nggak cukup. Mereka juga punya radio, mereka punya TV. Di antara TV yang paling banyak sekarang di parabola adalah Hadi TV, ya, Syiah itu. Kemudian juga penerbit disebutkan di sini oleh MUI, yang menyebutkan MUI. Di sini ada 33 penerbit yang menerbitkan buku-buku Syiah. Di antaranya yang paling terkenal adalah penerbit Mizan. Penerbit Mizan itu Syiah, ya, ada 33. Buletin Al-Jawad Bandung, Buletin Al-Ghadir, Buletin At-Tanwir, Jurnal Al-Huda, Majalah Al-Hikmah, Majalah Al-Huda, Majalah Al-Mawaddah, Mawaddah versi Syiah tapi, ya. Kemudian Majalah Al-Mustafa, Majalah Yaumul Hud, penerbit Al-Baqir, penerbit Al-Bayan, penerbit Al-Hadi, penerbit Al-Jawad, penerbit Al-Muntadhar, penerbit As-Sajjad, penerbit At-Taqalain, penerbit Citra, penerbit CV Firdaus, penerbit Duta Ilmu, penerbit Gua Hira, penerbit ICC Al-Huda, penerbit Mahdi, penerbit Mizan, penerbit Majelis Ta'lim Amben, penerbit Mulla Sadra, penerbit Mutahhari Press, penerbit Pintu Ilmu, penerbit Pustaka Hidayah, penerbit Qanaah, penerbit Risalah Masa, penerbit Pulsa Press, penerbit YAPI Jakarta, penerbit Yayasan Safinatun Najah. Diterangkan di situ. Kemudian juga mereka mengirim pelajar-pelajar ke Iran, baik belajar di kampus-kampus mencari gelar S1, S2, S3, atau belajar di Hauzah. Hauzah itu pesantren-pesantrennya. Orang Indonesia sekarang di sana banyak. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya dapat kiriman dari teman di luar negeri, Syiah itu mengadakan muktamar tentang Al-Quran. Ini kedoknya mereka, ya, subhanallah. Jadi mereka mengundang kaum muslimin seluruh dunia. Acaranya musabaqah tilawatil Quran. Pintar mereka itu, pintar berkedok. Kemudian pesertanya, wah, diberi fasilitas yang hotel-hotel mewah, bintang 5, semuanya fasilitas luar biasa, dan dilayani dengan pelayanan yang super istimewa, sehingga mereka dengan begitu langsung punya pandangan Syiah itu bagus, ya, dan gitu kan. Belum lagi mereka diberi uang saku dalam jumlah yang besar, dan kemudian di samping acara itu ada panitia-panitia yang menyebarkan brosur, menawarkan kepada mereka untuk sekolah di Iran atau sekolah di Eropa, tapi sekolah-sekolah milik Iran, milik Syiah.
Atau mereka siap jadi dai-dainya Syiah, dapat dana besar. Nah, dari negara-negara yang mereka itu susah hidupnya, ya senang sekali. Mau di negaranya susah, kok ini ditawari kayak gini, mau langsung. Dari Afrika banyak yang mau. Jadi kedoknya mereka seperti itu. Dan mereka sekali lagi kelompok yang paling banyak berbohong. Terus juga di situ di halaman 131 dibawakan bahwasanya Abdul Syekh Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama dan pahlawan nasional, panjang lebar teks bahasa Arabnya dan teks terjemahannya. Kemudian juga dibawakan di situ fatwa dari Profesor Dr. Hamka, pahlawan nasional, tokoh Muhammadiyah dan Ketua Umum Majelis Ulama Pusat periode 75-80 tentang kesesatan Syiah. Kemudian juga fatwa Dr. Muhammad Nasir, pahlawan nasional, mantan Perdana Menteri Republik Indonesia dan pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ya. Kemudian juga Kiai Haji Hasan Basri, Ketua Umum MUI Pusat periode 85-98 dan yang lain-lainnya. Kesimpulannya mereka menyatakan Syiah ini ajaran yang sesat. Jadi ini supaya kita tahu, saya anjurkan antum untuk memiliki bukunya. Kalau bisa beli mungkin, karena ini yang saya tahu dibagi cuma-cuma, hanya kirim ongkos kirimnya saja. Kalau kesulitan mendapatkan bisa dicari di internet dalam bentuk PDF, ya, dengan judul Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia, tim penulis MUI Pusat. Kemudian juga tadi Akhi Fakhi mengatakan bahwa tim relawan medis sudah mencetak kitab ini. Dibagi cuma-cuma, ya, cuma ongkos kirimnya aja ya, bisa didapatkan nanti. Ini perlu disebarkan. Tujuannya apa? Supaya orang tahu siapa itu Syiah. Yang kita harapkan Syiah itu terus terang saja, akidahmu seperti apa terus terang saja, jangan nipu orang, jangan berbohong. Demikian ma'asyiral muslimin, yang terakhir kita kembali kepada permasalahan Suriah, ya. Kembali pada topik awal, tujuan kita adalah pengajian umum, penggalangan dana. Mari kita berlomba-lomba bantu semampu kita. Kalau mau 1 paket, 2 paket, 10 paket, 100 paket, bagus sekali. 1 paket, kalau gandum 250.000, lalu selimut 300.000. Ya, boleh 1 paket, boleh 100 paket. Semakin banyak ganjarannya, semakin besar. Dan ini adalah merupakan kepedulian kita. Kalau kita tidak bisa berangkat ke sana, maka kita membantu orang-orang yang berangkat. Kalau kita tidak membantu, kita durhaka kepada Rasulullah SAW, karena kita termasuk yakhdulul muslimin, membiarkan orang-orang Islam tidak menolong, ya, yang mana beliau bersabda di dalam hadits yang sahih, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yuslimuhu. Orang Islam adalah saudara orang Islam, tidak mendoliminya, tidak membiarkannya tanpa menolong, dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Kalau kita tidak menolong sama sekali, kita dosa. Dan harta yang kita pakai untuk begini adalah harta yang insya Allah kita bawa sampai mati. Bahkan uang zakat juga boleh, uang zakat juga boleh untuk yang seperti ini, membantu mujahidin. Dan iman kita tidak sempurna kalau kita masih belum membantu. Ada yang mengatakan, ada apa? Jauh-jauh bantu Suriah, di Indonesia masih banyak. Ini adalah omongan orang-orang yang mematahkan semangat. Yang benar adalah Indonesia butuh bantuan, Suriah juga lebih butuh bantuan, karena mereka sangat membutuhkan motivasi kita. Mereka butuh kita kuatkan. Kalau di Indonesia kan biasa, sesuatu yang biasa, rutinitas. Ya. Kalau mereka kan kondisi yang dalam keadaan mendesak. Rasulullah bersabda bahwa orang Islam itu seperti satu tubuh. Kalau sakit satu, yang lainnya ikut merasakan sakit. Orang Islam ibarat satu bangunan, yang mana apabila saling menguatkan. Orang yang membantu, yang berangkat jihad, maka dia sama dengan orang yang berjihad fisabilillah. Orang yang membantu keluarga orang yang berangkat jihad, maka dia sama dengan berjihad fisabilillah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan yang terakhir, saya ingin membacakan surat cinta untuk saudara-saudara yang dimudahkan Allah pergi ke medan jihad. Ini saya tulis kemarin hari Jumat ketika perjalanan di kendaraan dari dari Malang menuju Surabaya, yang berjudul Surat Cinta untuk saudara-saudaraku yang dimudahkan Allah pergi ke medan jihad. Wahai saudaraku
mujahid. Semoga surat cintaku ini sampai kepadamu dan bermanfaat untuk dunia dan akhiratmu. Wahai saudaraku mujahid, perjuangan belum selesai. Saat ini masih berada di awal perjuangan dan masih membutuhkan bekal yang cukup. Ingat selalu, untuk menggapai jannah itu penuh gangguan, godaan dan rintangan. Setan pasti terus berusaha menyesatkanmu dan tidak akan membiarkanmu begitu saja. Wahai saudaraku mujahid, kamu pergi ke medan jihad ini adalah dalam rangka memenuhi seruan Allah. Karena itu bersiaplah untuk mengemban semua kesulitan di medan juang. Ingat selalu, Allah telah memilihmu untuk berjihad di medan tempur. Padahal banyak yang tidak mendapat kesempatan mulia ini. Maka persembahkanlah semua yang terbaik untuk akhiratmu. Wahai saudaraku mujahid, bawalah risalah agung dan tujuan mulia ini dengan penuh kesabaran dan kesantunan. Kedepankan akhlakul karimah dalam berdakwah di medan jihad. Semoga banyak yang mendapat hidayah dari Allah melalui tanganmu. Wahai saudaraku mujahid, kamu hidup di perantauan, ada kalanya seorang diri dalam perjalanan. Mohonlah selalu kepada Allah Rabbmu agar selalu menjadikanmu teguh, tegar dan istiqamah, serta berupayalah secara maksimal untuk merealisasikan hal itu. Ingat, sebaik-baik bekal adalah takwa. Wahai saudaraku mujahid, kamu keluar berjihad dan berhijrah ini adalah untuk meninggikan kalimat Allah, menegakkan agama dan menerapkan syariat. Maka rapatkan barisanmu bersama saudara-saudaramu yang mempunyai tujuan sama. Ingat, perjalanan masih panjang dan tangan Allah bersama al-jamaah. Wahai saudaraku mujahid, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Kaya dari siapapun dan tidak membutuhkan siapapun. Justru kitalah yang membutuhkan bekal dan kebersamaan dalam memenangkan Islam dan meninggikan panji-panji agama. Wahai saudaraku mujahid, jangan pernah putus hubunganmu dengan Allah. Perbanyaklah beribadah, salat, saum, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan aktivitas ibadah lainnya, agar supaya selalu mendapat bimbingan Allah kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jika ada kesempatan mencari ilmu, jangan sia-siakan. Wahai saudaraku mujahid, pada akhirnya ingatlah selalu firman Allah ini yang artinya, dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud, salat, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal kematian. Surat 15 Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Selamat berjuang saudaraku, Allah bersamamu. Semoga Allah berikan kemenangan dan kemuliaan. Jika kamu gugur sebagai syahid, sampaikan salamku kepada para syuhada dan juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhukum fillah, Abdullah Saleh Al-Hadrami, Malang, Jumat 18 Muharram 1435, 22 November 2013. Sekarang ini kesempatan kita jihad dengan jiwa ataupun dengan harta. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pertemuan kita menjadi saksi bahwa kita mempunyai kepedulian kepada saudara-saudara kita. Kita hadir, kita membantu, kita keluar uang untuk membantu mereka, baik 1 paket atau 100 paket, tergantung kemampuan kita, dan insya Allah harta kita tidak akan hilang. Itulah harta yang kita bawa sampai mati. Pada akhirnya, terima kasih, mohon maaf. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي معنا الله ورحاب الشام ورحاب
الشام صرخت صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي معنا الله ورحاب الشام صرخت صبرا فطريقي من نيران والحور تنادي بالرضوان أتذكر لما ودعتك يوما فبكيت علي من الإشفاق قلت يا ولدي لا تكوي كبدي تقتلني الذكرى والأشواق الله يرضى عليك. أتذكر لما ودعتك يوما فبكيت علي من الإشفاق قلت يا ولدي لا تكوي كبدي تقتلني الذكرى والأشواق فخرجت لأني أبصر في زمني كفرا يتسلط في الأجواء فحملت سلاحي ورفعت لوائي ومضيت قاتل في الأعداء في الجنة أشدو وأورد أحدو ورتل آيات القرآن